warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Jemaah salat maghrib Masjid Al-A'raf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan berkah ini tak lupa dan tak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, mulai dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan semuanya itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali, bermuwajahah, bertatap muka, bersambung rasa, berkait hati, duduk simpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertalabul ilmi. Ini merupakan karunia yang telah Allah berikan kepada kita yang begitu besar. Dan tak lupa juga Allah memberikan kepada kita semuanya yang namanya hidayah dan taufik, yang mana dengan kedua ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan ilmu inilah satu-satunya bekal yang akan kita bawa menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal yang terbaik untuk kita menghadap Allah, untuk pulang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, istri kita tinggalkan. Coba kita lihat ketika seseorang itu sudah wafat, kemudian dibawa oleh saudaranya ke kuburan, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Keluarganya tadi, istrinya, keluarga besarnya itu meninggalkan, hartanya tidak dibawa. Yang dia bawa hanyalah amal. Maka dari itu, selama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kesempatan, waktu luang, nikmat sehat,
maka kita pergunakan ini untuk beramal sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berada di akhirat, maka ketika itu juga tidak ada amal. Tidak ada amal. Yang ada hanyalah penghisaban, perhitungan seluruh amal-amal kita yang kita kerjakan di seluruh dunia. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada pepatah Arab yang mengatakan man yazra yahsud. Barang siapa yang dia itu menanam, maka dia pasti akan memanen. Barang siapa yang kita di dunia rajin beribadah, rajin melaksanakan kebaikan-kebaikan yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti di akhirat kita akan memanennya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya hidayah, insyaallah Allah akan memberikan kepada kita semuanya istiqomah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya Pak, betapa pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya hidayah. Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan kita garansi apakah kita selalu di jalan Allah ataupun keluar jalan Allah, tidak ada. Yang bisa memberikan itu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam ketika kita mengerjakan sholat, kita diajarkan oleh Allah doa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu hidayah dan taufik. Ada sebuah kisah Pak, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang selama hidupnya di dunia itu gemar melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, tidak pernah bolong. Rajin menghadiri majelis ilmu, tidak pernah absen. Rajin puasa, rajin sedekah. Sehingga jaraknya dia dengan surga itu tinggal sejengkal Pak. Tinggal sejengkal. Tapi di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala mencabut darinya yang itu berupa hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah mendengar ya kisahnya seorang ulama yang namanya Bal'am bin Bawrah, ulama besar di zamannya Nabi Musa. Bal'am bin Bawrah ini ketika dia bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik sempit, lapang, Allah kabulkan. Hingga suatu hari Bal'am bin Bawrah ini ditawari oleh kerajaan kekuasaan, tapi syaratnya harus menyesatkan manusia.
yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Sehingga dengan seruan Bal'am bin Ba'urah ini orang-orang tersesat. Sehingga ketika itu Allah cabut dari Bal'am bin Ba'urah ini yang namanya hidayah dan petunjuk. Sehingga dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya. Padahal Bal'am bin Ba'urah itu adalah orang soleh. Kemudian ada juga seorang muadzin, Pak. Seorang muadzin ketika itu dia naik ke bangunan yang sangat tinggi untuk mengumandangkan azan. Jadi zaman dahulu kan belum ada speaker. Itu ketika mau azan itu naik ke bangunan tinggi, kemudian dia azan. Ketika naik di bangunan yang sangat tinggi, si muadzin ini melihat seorang wanita Yahudi yang sangat cantik. Sehingga muadzin tadi jatuh cinta dan ingin menikahinya. Muadzin tadi menghampiri wanita Nasrani tadi. Wahai fulanah, sesungguhnya aku jatuh cinta kepadamu dan aku ingin menikahimu. Wanita Nasrani tadi menjawab, kamu tidak bisa menikahiku karena di antara kita sudah beda agama. Kamu orang Islam, sedangkan saya orang Nasrani. Jawab si wanita Nasrani tadi. Lalu wanita tadi menjawab, bertanya, wahai fulanah, bagaimana caranya aku bisa menikahimu? Wanita tadi menjawab, kamu keluar dari agamamu, yaitu agama Islam alias murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ketika muadzin tadi mau menggauli, mau mencampuri, dia naik ke bangunan yang tinggi tadi, kemudian dia terpeleset jatuh. Padahal dia mengerjakan amal penduduk surga. Tapi di akhir hayatnya bukan beriman, malah kufur, murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya. Padahal jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Kemudian sebaliknya, ada seorang manusia yang dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, judi tiap malam, zina, hobi, sehingga jaraknya dia dengan neraka ini tinggal sejengkal. Namun ketika menjelang akhir hayatnya, dia mengerjakan amalan penduduk surga. Sehingga dengan itu Allah memasukkan manusia tadi ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah seseorang. Ketika itu seorang ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin masuk Islam, ingin memeluk agamamu. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai fulan, jika kamu ingin masuk Islam, ingin memeluk agamaku, maka kamu mandi wajib, mandi besar, kemudian berwudu, setelah itu datangi aku. Orang tadi mandi besar, kemudian wudu, mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, saya ingin bersyahadat di depanmu. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. Wahai Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersaksi bahwa engkau ya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tadi masuk Islam, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang harus saya kerjakan? Ketika itu pas ada perintah berperang. Orang tadi yang baru masuk Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi ke medan perang, membela agama Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terbunuh dan orang itu mati syahid. Padahal sebelumnya masih kufur, tapi di akhir hayatnya seseorang tadi mengerjakan amalan penduduk surga. Ketika itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sudah berada di sini, kita tidak boleh bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga ketika kita sudah berhadir di majelis ilmu, sudah taat, bahkan jenggotnya panjang, celananya cingkrang, istri kita sudah pakai kerudung, pakai jilbab. Jangan sombong. Tidak ada orang yang bisa memberikan garansi apakah kita berada di surga, apakah kita berada di neraka, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu para sahabat senantiasa memohon kepada Allah yang namanya hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, maka Allah juga akan memberikan kepada kita istiqomah. Ketika kita sudah istiqomah, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke surganya. Allahumma amin. Bapak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi muqaddimah kita supaya kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana etika, bagaimana adab kita di majelis ilmu, artinya di dalam pengajian. Salah satunya adalah ketika kita masuk ke majelis ilmu, hadir di dalam pengajian, maka perintah yang pertama kali kita mengucapkan salam. Kemudian setelah salam kita mencari tempat yang kosong. Dan selanjutnya ketika kita datang, kita tidak boleh berada di tempat ataupun duduk di tengah-tengah di majelis. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah SAW memberikan kepada kita etika, tata cara, adab bagaimana ketika kita berada di tengah jalan, Pak. Misal ketika kita berada di warung kopi, ya, kemudian berada di pinggir jalan, Rasulullah memberikan tata cara. Selanjutnya, idza arada al-julusa fit turuqati, ya, apabila ada seseorang yang dia duduk di tepi-tepi jalan, fa innahu yura'i adaba al-atiyata, maka dia harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah ghaddul basari, Pak, menundukkan pandangan.
fala yaftahu basarahu fi marratin minal mu'minati, dia tidak membuka pandangannya untuk melihat wanita-wanita mukminah yang lewat di jalan. Nih, awaqafatin bibabiha, atau melihat wanita yang dia itu berdiri di depan pintu. Aw mustashrifatin ala syarafatin manziliha, atau wanita tadi duduk di teras rumah mereka. Aw muttalatin ala nafidatiha li hajatiha, atau mengintip atau membuka jendelanya untuk melihat suatu keperluan. Kama la yursilu nadharahu hasida li ahadin, dan tidak boleh melihat seseorang itu dengan pandangan hasad ataupun dengki. Dari tata cara ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita semuanya etika ataupun adab ketika kita berada di tengah jalan ataupun di pinggir jalan. Karena zaman sekarang ini Pak, banyak sekali gangguan ataupun rintangan. Ketika kita berada di luar sana, banyak sekali ya pandangan-pandangan yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat. Karena seseorang itu bisa terjerumus, bisa terperdaya melalui pandangan. Ketika kita jalan di luar sana, ketika kita melihat wanita yang itu membuka auratnya, maka perintah Nabi SAW untuk menundukkan pandangan. Dan adanya kejadian perceraian, perselingkuhan ataupun lainnya itu awal mulanya adalah bermula dari pandangan. Ketika dia melihat wanita yang cantik, ya, dia tergoda. Kemudian setelah tergoda, ya, dia mencari nomor HP-nya. Setelah dapat nomor HP-nya, dia WA-an. Padahal seseorang ini sudah punya istri dan sudah punya suami. Nah, ketika sudah terjadi interaksi, inilah mulai gangguan-gangguan setan masuk ke dalam diri seseorang. Sehingga ketika seorang itu berhubungan dengan wanita, sebaliknya wanita itu hubungan dengan lelaki lain, maka setan itu menjadikan indah. Dia membayangkan hal-hal yang bukan-bukan. Nah, yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berhubungan dengan wanita lain ataupun sebaliknya, ketika dia berhubungan dengan istrinya sendiri ataupun berhubungan dengan suaminya sendiri, maka tidak ada kesannya, karena hatinya sudah terkotori, sudah ternodai dengan hal-hal yang itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang ini berhubungan suami istri, dia membayangkan, Pak, andaikan saja ya saya berhubungan dengan wanita itu, andaikan saya berhubungan dengan lelaki tadi, andaikan, sehingga tidak merasa puas ketika berhubungan antara suami istri. Dan ini awal mulanya adalah pandangan. Dan ini bukan hanya
di luar sana, bahkan di HP kita pun, kalau kita gemar melihat gambar-gambar yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun berpengaruh kepada kita semuanya dalam berhubungan suami istri. Maka perintah Nabi SAW ketika kita berada di tepi jalan, maka perintahnya adalah untuk menundukkan pandangan. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Selanjutnya adalah ketika kita berada di tepi-tepi jalan, kita tidak boleh memandang saudara kita dengan pandangan yang itu menunjukkan kedengkian, iri. Melihat saudara kita yang dia ekonominya lebih mapan daripada kita iri, kita dengki. Kenapa kok saya tidak seperti dia? Sehingga dengan itu dia tidak merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Melihat tetangganya beli sepeda motor, dia tidak bisa tidur. Melihat saudaranya, tetangganya beli mobil, dia jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit. Melihat saudaranya, tetangganya beli apalagi, dia mati. Sehingga hatinya itu diliputi dengan rasa iri dan rasa dengki. Ini yang pertama adalah ketika kita berada di tepi jalan, kata Nabi harus ghadul basar. Kemudian tidak boleh memandang seseorang itu dengan pandangan yang iri, dengki. Selanjutnya, etika ataupun adab selanjutnya ketika kita berada di tepi jalan adalah ayyakufa adzahu 'anil marrati min sa'irin nas. Untuk bisa menahan, mencegah dirinya dari mengganggu manusia yang lewat di tepi jalan. Fala yu'dhiya ahadan bilisanihi syaban syataman. Oleh karena itu dia dilarang untuk menyakiti saudaranya dengan lisan, baik itu celaan ataupun makian, Pak. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'iban muqabbihan, atau memberi julukan kepada saudara kita itu dengan julukan yang sangat jelek. Wala biyadihi dhariban lakaman, atau menyakiti ya saudara kita dengan tangannya, dengan pukulan. Wala saliban limali ghairihi ghasiban, dan tidak mengambil hartanya dengan secara paksa, Pak. Ini kalau dalam istilahnya apa? Begal, ya Pak ya, begal, merampas harta seseorang dengan paksa, bahkan terjadi pembunuhan, sebagaimana yang telah kita ketahui ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang pakai sepeda motor di daerah Pasuruan, kemudian seseorang tadi yang bawa motor direbut motornya, kemudian tubuhnya ini dilukai sehingga penuh darah, Pak. Kita tidak bisa ini, Pak ya. Kalau kita kembali ke sejarah Rasulullah SAW,
pada waktu itu ya Islam ini memimpin dunia, ya, jaya, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keamanan. Maka hal-hal yang seperti ini tidak ada. Akan tetapi zaman sekarang kok penuh dengan yang namanya pembunuhan. Salah satunya adalah penyebabnya adalah mereka tidak mau, ya, memakai syariat-syariatnya Allah ataupun aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi ada pembunuhan, itu hukumannya bukan kisos, bukan dibalas dengan membunuh, tapi apa? Hanya di penjara. Padahal kalau di dalam Islam ketika terjadi seperti ini, maka hukumannya adalah kisos, bunuh dengan membunuh. Begitu. Kemudian wala mu'taradun fit tariqi dan marrah, dan tidak meletakkan rintangan di tengah jalan yang itu dilewati oleh banyak manusia. Qati'a sabilahum, memotong jalan-jalan mereka. Nih, ini tadi tata cara ataupun etika adab kita yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita ketika kita berada di tepi-tepi jalan. Kenapa kok sampai ada seperti ini? Karena di zaman Nabi, para sahabat-sahabat Nabi itu, Pak, ketika sudah selesai melaksanakan sholat, mereka duduk di tepi-tepi jalan. Setelah itu Rasulullah SAW melarang mereka untuk duduk di tepi jalan. Akan tetapi para sahabat ini tidak bisa meninggalkan karena sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, ya, bagaimana para sahabat ini tetap bisa duduk di tepi-tepi jalan, Rasulullah memberikan etika, memberikan tata cara. Itu tadi, ghadul basar, menahan pandangan, ya, kemudian tidak melihat wanita yang itu terbuka auratnya, kemudian tidak boleh melihat saudaranya dengan pandangan yang penuh kedengkian. Itu. Selanjutnya tidak boleh menyakiti saudaranya dan sebagainya, Pak. Luar biasa. Selanjutnya adalah ayyaruddas salama kulli man sallama alaihi minal marrah. Tata cara Rasulullah selanjutnya kepada kita adalah kita memberi salam kepada orang yang lewat. Assalamualaikum. Nah. Kemudian setelah kita memberi salam, maka menjawab salam itu wajib hukumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan jikalau itu diberikan penghormatan berupa salam, maka berikanlah penghormatan dengan sepadan. Begitu. Jadi sudah ada 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya adalah ayyamur bima'ruf. Diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memerintahkan kebaikan. Turika amamahu, yang amar ma'ruf ini sudah ditinggalkan, wa uhmila sya'nuhu, dan diabaikan
perintah tadi, maksudnya amar ma'ruf. Wa huwa yushahiduhu, dan sedangkan kita menyaksikan. Selanjutnya adalah idh huwa mas'ulun fi hadhihi halin 'anil amri bihi, karena memerintahkan yang ma'ruf tadi dalam kondisi ini adalah tanggung jawabnya. Li'annal amra bil ma'rufin faridatun kulli muslimin, karena memerintahkan yang ma'ruf ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wala yusqitu illa bil qiyami bihi, dan amar ma'ruf ini tidak gugur kecuali kita mengerjakan. Ketika kita mengerjakan amar ma'ruf tadi baru gugur. Contohnya, wa mithaluhu ayyunadil munadi lis-sholati, ketika ada seorang muadzin yang dia mengumandangkan azan untuk sholat, wala yujibu hadiruna min ahli majlisi, sedangkan orang-orang yang berada di majelis tadi tidak menjawab seruan azan tadi, fa innahu yata'ayyanu alaihi ayyamurahu, maka ketika itu wajib baginya untuk memerintahkan mereka yang ada di majelis tadi bi ijabatil munadi lis-shalah, untuk menjawab seruan azan tadi. Idh hadza minal ma'rufi, karena memerintah hal ini adalah merupakan perbuatan ma'ruf. Falamma taraka wajaba, yang telah ditinggalkan kewajibannya, ayyamurahu, maka kita diperintahkan untuk memerintahkan hal ini. Intinya ketika kita berada di tepi-tepi jalan, selanjutnya adalah kita memerintahkan ma'ruf. Contohnya tadi, ini ya untuk individu. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang ini, Pak ya? Kondisi sekarang ini ketika ada ya seseorang yang dia tidak mau ke masjid, ya duduk-duduk di warung kopi. Ketika itu ada suara azan, jarang sekali orang yang berani amar ma'ruf. Untuk mengajak itu masih ada rasa sungkan. Ya opo nanti ketika saya mengajak, sedangkan dia masih enak-enak ngopi, masih ada rasa tidak enak. Padahal kalau kita mengacu pada perintah Allah, perintah Nabi, kita harus mengajak kepada kebaikan. Dan inilah yang diserukan bagi Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Nah, saat itulah baginda Rasulullah SAW mengajak kepada para sahabat, mengajak kepada keluarga, mengajak kepada kerabatnya untuk menesakan, untuk mentauhidkan, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Salat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah SAW, itu tujuannya bukan untuk mendakwahkan dirinya sendiri, enggak, tapi untuk memperbaiki masyarakat pada saat itu. Ini selanjutnya adalah ayyanha an kulli munkarin. Nah, ketika kita berada di tepi-tepi jalan, maka tuntunan Rasulullah SAW kita mencegah, Pak, mencegah dari seluruh
bentuk-bentuk kemungkaran. Yushahiduhu yartakibu amamahu, yang kemungkaran itu terjadi di depannya, Bang. Ketika ada jambret, ada pencuri, yaitu merugikan manusia, maka kita harus mencegah semampu kita. Ittaghyirul munkari kal amri bil ma'ruf. Karena hal ini merubah kemungkaran, mencegah kemungkaran, itu sama halnya kita memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf. Wazifatun kulli muslimin, yang ini wajib dikerjakan oleh setiap muslim, setiap kita. Setiap kita apabila kita melihat kemungkaran, melihat kejadian perampokan, melihat kejadian pencurian, maka kata Rasulullah kita diperintahkan untuk mencegah, menyelamatkan saudara kita. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah, mencegah, membela saudaranya yang menimpa itu tadi, menimpa kejahatan dari seseorang yang ingin mencelakakan. Selanjutnya adalah ayyursyidad dhallal. Nah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang duduk di tepi jalan untuk memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat atau memberikan penunjuk jalan. Ini jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi etika ataupun adab-adab yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melaksanakan ini semuanya. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita siap insyaallah bisa mengerjakan, melaksanakan, mengamalkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.